Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali sahabat tani semua bersama saya ya, si Ujang, yang konten saya atau channel saya sekarang beralih di bidang pertanian ya, khususnya menanam cabai rawit dengan mengambil metodenya Profesor Udin ya, atau Mas Udin. Tapi untuk perawatan itu disesuaikan dengan lahan masing-masing ya. Sebelum lanjut sahabat tani, seperti biasa si Ujang mau ngedoain kalian beserta seluruh keluarga semoga dalam keadaan sehat selalu ya, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala terus, serta yang terpenting itu dijauhin ya dari mara bahaya. Sama satu lagi, semoga Allah mengabulkan melancarkan hajat-hajat kalian, amin Allahumma ya robbal alamin. Seperti itu ya sahabat tani. Untuk konten hari ini itu seperti biasa ya, perawatan khususnya di penyepraian ya. Untuk umurnya saya sekarang sampai total lupa ya sahabat tani, tapi yang jelas untuk lahan yang ini yang varietas lokal atau campuran ori itu sekitar 105 HST lebih ya, 105 sampai 110 HST. Untuk yang bawah sana yang langgeng 58 itu sekitar 150 HST lebih ya sahabat tani. Nah seperti itu ya sahabat tani. Untuk kondisi yang lahan ini yang campuran ya, ini mah ori sedikit tapi kebanyakan mah yang lokal ya, alhamdulillahnya itu yang orinya mah ini tinggal sedikit ya tuh. Nah ini tipe ori nih udah buahnya agak tegak gitu ya, sama bulat-bulat. Kalau yang ini yang lokal sahabat tani, tapi banyak buahnya yang lokal. Ini terus-terusan meninggi ya, saya juga ini udah kalah tinggi. Saya tingginya 170 cm, ini udah lebih ya, mungkin ini sekitar 2 meter mungkin ya. Padahal ini udah masuk golongan azol ya dari JPT Pukia 2 kali, tapi terus-terusan meninggi. Namun setelah saya aplikasikan Pukia 2 kali, alhamdulillah ya sahabat tani, udah mulai banyak gitu si bakalan bunga ya atau bakalan buahnya. Nah ini bisa dilihat ya, udah mulai banyak gitu si bunga-bunganya, dan yang saya amati daunnya udah mulai agak mengecil-ngecil gitu ya. Nah seperti ini terus-terusan meninggi, ruas-ruasnya udah terus-terusan memanjang. Tapi gak apa-apalah ya, kita syukuri, kita nikmati aja. Maunya tanaman ini tinggi meninggi terus gak apa-apa, yang penting saya udah ikhtiar ya, di pertumbuhannya udah saya hambat. Mungkin maunya terus-terusan meninggi ya gak apa-apa gitulah, kita syukurin aja, kita rawatlah sepenuh hati. Aduh. Seperti itu ya sahabat tani. Di bawah sana saya sudah menyiapkan bahan-bahan untuk penyepraian hari ini ya sahabat tani. Kali ini penyepraiannya seperti biasa ya, ditotalkan aja dari bawah sampai ke atas biar tidak terlalu panjang si videonya. Nah dan ini dia sahabat tani ya, bahan-bahan pestisida yang saya siapkan ini ada 4 macam ya, 1 fungisida, 2 nutrisi sama satu insektisida ya. Ini kita mulai dulu dari fungisida ya. Nah di sini saya mulai masuk lagi ya sahabat tani, fungisida yang sistemik. Kalau pola penyepraian saya itu 2 kali kontak, 1 kali yang sistemik ya. Kalau misalnya udah masuk yang sistemik, balik lagi ke kontak ya. Intinya di rolling gitu ya, biar tidak resisten di jamurnya ya, supaya lebih efektif aja ya. Kalau misalnya pakai terus-terusan bahan sama, katanya bisa-bisa resisten katanya gitu ya. Nah ini untuk fungisidanya sahabat tani, saya di sini pakainya Cabriotop ya,
dengan dua bahan aktif, yaitu piraklosrobin 5% ditambah metiram 55%. Ini fungisida yang sistemik ya sahabat tani, dia masuk ke dalam jaringan tanaman gitu ya. Ini saya pakai ya untuk pencegahan seperti antraknos atau patek, busuk ranting semacamnya lah gitu ya. Ini untuk pencegahan aja. Alhamdulillah sejauh ini saya belum ada ya lihat busuk ranting atau misalnya patek. Saya belum nemuin ya sahabat tani, semoga aja tidak menemukan gitu ya. Semoga aja tidak terserang ya. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Untuk bahan yang kedua sahabat tani, di sini saya masukin ya Merauke magnesium ya. Ini pupuk makro majemuk ya sahabat tani, ada dua kandungan ya. Magnesium 16% sama sulfur ya. Kenapa saya masukkan magnesium? Karena udah banyak ya sahabat tani yang terkena defisiensi kekurangan magnesium ya, seperti ini contohnya ya sahabat tani, daunnya banyak yang kuning gitu tuh. Nah seperti ini ya tuh. Ini salah satu contoh kekurangan unsur magnesium ya sahabat tani. Nah ini pada kuning-kuning gini ya. Nah kalau misalnya ini kekurangan unsur kalsium, katanya di sininya kuning, tapi kan ini mah hijau gitu ya, seger. Nah seperti ini. Ini saya nanyain gitu ya ke toko pertanian terdekat, katanya ini kekurangan unsur magnesium. Jadi saya beli pupuknya ya, kandungannya ini magnesium dan ada kandungan sulfur ya. Fungsi dari sulfur yang saya baca untuk menguatkan rasa ya sahabat tani, seperti kalau misalnya semangka dia bakal lebih manis, kalau cabai rawit pedasnya makin nambah pedas gitu ya, seperti itu ya sahabat tani. Kalau yang lagi sakit hati ditambahin ini makin sakit hati mungkin ya. Aduh berantem yuk. Maaf ya bercanda. Nah seperti itu ya sahabat tani. Nah ini yang saya pakai Merauke magnesium, tapi ada kok itu juga ya dari Patani magnesium sulfat, itu sama ya kandungannya magnesium sama sulfur. Bebas merek lah ya, jangan terpaku apa yang saya pakai. Nah untuk nutrisi yang berikutnya sahabat tani, adan dulu bentar ya. Alhamdulillah sahabat tani, adannya udah beres ya. Kita lanjutkan lagi di bahan-bahan ya. Untuk bahan yang ketiga di sini saya masuk lagi nih pupuk andalan ya, yaitu Kalinet ya, kalium cair dari brandnya MMT ya, Mitra Merdeka Tani ya. Alhamdulillah ya dari brandnya MMT ini saya udah buktikan mantap-mantap ya, bagus-bagus gitu ya. Ini Kalinet yang saya pakai ada 3 kandungan ya, ada fosfat, ada kalium, dan juga dilengkapi dengan boron ya. Ini kandungannya memang di bawah 15% ya semuanya, tapi yang saya rasakan sahabat tani di lahan saya setelah rutin gitu ya nutrisinya pakai Kalinet, buahnya itu tebal-tebal gitu si kulitnya, sama si buahnya itu mengkilap sahabat tani ya, bagus gitu. Tapi ya bebas merek lah, jangan terpaku apa yang saya pakai, tapi disesuaikan gitu ya di tiap masing-masing. Yang penting nutrisinya di fase generatif seperti ini kita fokus di fosfat sama kalium ya sahabat tani. Untuk bahan yang terakhir ya insektisidanya, aduh ampun ya, ini masuk bahan aktif asepat ya sahabat tani. Di sini saya pakai brandnya dari Orten ya 75 SP. Saya terus terang ya sahabat tani paling malas ya masuk insektisida asepat, propenopo sama piridaben ya, karena baunya ya Allah itu bikin mual, bikin pusing ya, sangat bau. Apalagi bahan aktif asepat ya, baunya itu bau bangkai ya, kalau menurut saya sangat mengganggu di penciuman saya mah. Nah seperti ini ya sahabat tani, bebas merek lah, yang penting sahabat tani fokusnya di bahan aktif ya. Ini saya pakai peruntukan utamanya untuk pencegahan di hama lalat buah ya, karena yang udah banyak buah seperti ini mah biasanya hama lalat buah itu pada seneng gitu ya,
pada datang. Jadi kita cegah dengan insektisida yang bau-bau ya, seperti propenopos atau asepat ya. Ini juga bisa ya sahabat tani untuk hama seperti ulat ya. Nah ini hama ulat gerayak, ulat kantong ya. Nah ini cabai ulat gerayak bisa ya sahabat tani untuk mengendalikan hama ulat ya. Seperti itu aja ya sahabat tani untuk penjelasan pestisida yang saya pakai. Mohon maaf bila ada kesalahan atau misalnya ada yang kurang jelas, mohon maaf, mohon dimaklumi ya sahabat tani. Di sini saya langsung aja ya di dosis yang saya pakai ya. Kita mulai dulu dari fungisida. Fungisidanya di sini saya naikkan ya sahabat tani. Kalau biasanya kan saya pakainya 2 sendok. Sekarang saya naikkan ke 3 sendok ya untuk kabriotopnya. Untuk nutrisinya, kalinetnya saya juga di sini menaikkan ya untuk dosisnya. Yang biasa saya pakainya 30 mili, saya naikkan ke 50 mili ya sahabat tani biar lebih mantap ya. Saya berani menaikkan karena alhamdulillah di harga mulai ada kenaikan ya. Di harga 25.000 ya daerah saya. Untuk insektisida asepatnya ya, di sini saya pakainya 1 sendok penuh ya. Untuk sprayer 16 liter. Untuk Merauke magnesiumnya ya sahabat tani, di sini saya pakainya 2 sendok makan ya. Seperti itu, kita langsung aja ke pengecekan ya, pencampuran.